loh aku kok hilang, loh aku gak nafas kok mati. Pada saat dia berpikir itu turun turun lagi ke level 2. Besok gitu lagi pengennya terus aku sadar Allah kenapa masih maksiat. Kalau tinjauan dari pengalaman saya, ketika kita merasa sadar Allah itu masih merasa sadar Allah. Jadi berhenti di tataran rasa, tataran rasa. Ini harus kita lanjutkan. Kita nggak boleh berhenti di rasa, tapi harus naik terus sampai kesadaran. Jadi pikiran, pemahaman, rasa itu harus dikuasai kesadaran. Harus masuk ke dalam lingkup kesadaran. Sekarang gini, tetangga kita ada yang sakit keras, nggak bisa makan, kita perlu bantuan apa? Kasihan. Terus Allahnya mana? Nah itu kalau kita menggunakan rasa. Contoh sing praktis, kasihan. Nah, bantu mereka kasihan, mereka misalnya. Allahnya mana? Gak ada. Lewis Allah hilang jadi apa? Seharusnya rasa itu dikuasai kesadaran. Memang rasa kasihan itu hanya tanda. Jadi kita harus sadar bahwa saya membantu itu bukan karena kasihan, tapi karena diperintah Allah. Tandanya apa? Tandanya orang itu kekurangan. Kemudian amanahnya orang itu tandanya kekurangan. Kita yang mampu, yang tahu itu diperintah Allah untuk membantu. Jadi membantu itu karena diperintah Allah. Niatnya jelas harus karena Allah, harus lillahi ta'ala, baru nyambung. Perkara orang itu setelah dibantu nanti matur nuwun apa ora, terbantu, merasa terbantu apa ora, urusan lain. Jadi kalau kita masih merasa sadar Allah, itu belum berdampak pada perilaku. Aku sudah merasa sadar Allah, berarti belum sadar Allah. Belum sadar Allah. Merasa sadar. Itulah kenapa kita yang sudah merasa sadar Allah tapi masih maksiat. Masih suka minum, masih suka menjelekkan orang lain, masih suka fitnah, masih suka perempuan, masih suka judi. Sudah melakukan zikir nafas, sudah merasa sadar Allah, ini berhenti dirasa. Ini berarti belum sadar Allah. Itu harus teruskan sampai tembus pada tingkat kesadaran terhadap Allah. Kalau sudah gitu nanti akan berhenti. Karena apa? Karena sifat-sifat negatif, ego negatif, nafsu-nafsu sehingga karu-karuan itu, angkara murka, emosi, dan itu habis di level fana. Habis di level fana. Ketika orang sudah melewati level 3 fana itu insya Allah pasti sifat-sifat itu hilang. Fana yang benar fana, bukan fana yang muncul dari pikirannya loh ya. Kadang-kadang kan begini, banyak orang menerangkan tentang fana ini. Ketika DN muncul pikirannya, seperti bayangan seperti yang dikatakan orang, memorinya keluar. Nah itu nggak fana, itu nggak berdampak pada akhlak kita, nggak berdampak pada adab kita, nggak berdampak pada seluruh aktivitas kita dalam hidup sehari-hari, nggak berdampak. Karena yang keluar fananya itu dari pikiran, bukan kondisi fana yang akibat dari kesadaran terhadap Allah. Makanya ketika kita mulai DN harus bener-bener fitrah ya, kayak cilik ini kok. Nggak ada keinginan, nggak ada kemauan, nggak ada doa, nggak ada permintaan, nggak ada apa. Nggak ada, aku gak pengen fana, nggak ada. Aku pengen ketemu Gusti Allah, nggak ada. Harus dihilangkan. Karena semua keinginan apapun bentuknya itu adalah nafsu, dan itu salah satu sifat dari ego.
Caranya gimana? Yang biasa saya lakukan dan saya sharingkan ke teman-teman. Selama masih ada keinginan itu, sampaikan pada Allah. Semua sampaikan pada Allah dalam bentuk doa. Setelah itu serahkan total sampai habis keinginan itu. Baru kita mulai. Keinginan lancar. Pikiran-pikiran hilang, bayangan-bayangan hilang. Ilmu-ilmu yang kita miliki enggak itu. Masa di Gusti Allah pamer ilmu. Gusti Allah dipamer ilmu. Bener bersih. Kapan mulai DN? Sekarang. Karena banyak dari pengalamanku sharing ke banyak orang ya. Kadang-kadang ketemu di warung, kadang-kadang di kendaraan, pas jalan-jalan, sharing ke orang. Teman-teman banyak yang nggak berani melakukan zikir nafas karena merasa masih kotor. Kalau saya kan enggak, apapun kondisinya, bos saya lagi bejat, udah niat zikir nafas, niat ke Allah. Sebenarnya siapa sih yang bisa membersihkan kita? Kan hanya Allah. Nggak ada selain Allah yang bisa membersihkan kita. Ada yang bilang belum waktunya saya. Aduh, ya. Waktunya kapan? Ketika umur 40 tahun misalnya. Ya lah umurnya nyampe 40 tahun. Kalau mari ngomong pengen pas lu mbene meninggal. Siapa yang tanggung jawab? Yang menghalangi ketauhidan seseorang atau apa? Wong cah cilik-cilik 5 tahun sampai 11 tahun yang di Probolinggo. Yang dibina Pak Wi. Itu masalah silatun kita kalah dengan anak kecil. Cepet deh masalah. Cepet deh masalah. Karena apa? Dia nggak punya keinginan apa-apa. Wis tinggon gurne, wow, ya Allah, mari wis. Dia nggak ingin ini, nggak ingin itu. Kayak yang terbang kan gitu penyaksiannya anak-anak itu Pak. Padahal baru dilatih. Ya apa nak? Kayak melayan saya. Itu bagus anak kecil baru sekali latihan. Kayak dia awan-awan. Karena tidak punya keinginan itu. Itu minimal mereka sudah melewati level 2 masuk level. Tandanya begini, selama masih ada sensasi itu paling tinggi level 2. Kita sudah sadar Allah tapi masih ada sensasi macam-macam, itu level 2. Kalau sudah nyumbang level 3, semua hilang. Pikiran pun hilang. Terkadang diri kita juga ikut hilang, nafas hilang, lafaz zikir hilang, dan seperti itu. Nah teman-teman yang mengalami itu yang pertama banyak yang takut, akhirnya gagal. Mati. Jadi ketika wis hilang, loh aku kok hilang, loh aku gak nafas, kok mati. Pada saat dia berpikir itu turun lagi ke level 2. Besok gitu lagi pengen ya iso. Besok pengen seperti yang kemarin, tidak bisa. Yang menghalangi apa? Yang menghalangi keinginan itu. Ego. Tapi kalau sudah melewati level 3, level 4 dan seterusnya, kayak kita ini debu di karpet sedot ini, jalan sendiri. Tapi kalau kita ngajari, ya mungkin sama nanti banyak teman-teman yang belajar dari sampean. Itu memang harus dituntun step by step dari level ke level dijelaskan sampai nanti dia bisa jalan sendiri. Jadi enggak keliru. Wong ini podo karo latihan mati. Sama. Baru setelah itu kita singgung latihan untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cepet banget, gampang.